وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Iya, ini juga sudah lewat ya. Baik. Jika tata cara pemilu diselisihi oleh para salaf, lalu mengapa kita mesti tunduk dan patuh pada penguasa hasil pemilu? Bukankah ini sama saja kita membenarkannya? Tidak. Salah, itu pemikiran salah. Jangan sampai kita terbawa dengan sebagian seruan orang, kita wajib taati, berarti kita tempuh jalan yang salah. Enggak. Kesalahan kita ingatkan dan tidak boleh kita masuk dalam kesalahan. Adapun ketika dia naik, kita taat. Kenapa kita taat? Bukan karena membenarkan kesalahan prosesnya, tapi kita karena mentaati Allah untuk yang memerintahkan kita taat kepada penguasa. Jadi tidak ada talazum. Perlu antum ketahui baik-baik bahwa lazimul qaul laisa bil qaul. Tidak harus keharusannya begini, harus begitu. Tidak boleh. Kalau kamu taat berarti kamu benarkan, belum tentu. Kita taat belum tentu karena benarkan. Kita taat karena ada perintah lain. Ada sisi lain yang disebutkan dan diperintahkan. Jadi ingat saja satu kaidah, lazimul qaul laisa bil qaul. Keharusan dari satu perbuatan tidak mengharuskan yang lain, kecuali memang dia bilang. Kecuali dia bilang begini, dia bilang, saya taat karena saya benarkan. Nah, ini baru kita katakan, kita hukumi. Karena ada orang kadang menuduh, kalian taati di setelahnya, berarti kalian benarkan. Belum tentu. Belum tentu. Sama dengan kita begini, contoh dalam masalah fikih, ini kan masalah suluk, masalah jalan, cara yang harus kita tempuh jalan Nabi. Contoh dalam masalah fikih, kita ingkari dengan keras, orang menikah dalam keadaan hamil, tidak boleh, tidak sah. Anaknya gimana? Kita akui, apa dosanya anak? Bukan berarti kita akui zinanya. Tidak. Keharusan dari kita akui anaknya ini, belum tentu kita akui dosa zinanya. Kita ingkari, kita katakan tidak sah nikahmu ke dalam keadaan hamil. Tapi anak yang lahir punyamu. Anak yang lahir adalah anaknya. Perhatikan ini. Jadi ketika mayoritas mengatakan anak disandarkan kepada ibunya, bukan berarti kita benarkan ibunya adalah zinanya tadi kita benarkan. Enggak. Kita ingkari zinanya, tapi anak ini yang lahir kita enggak ingkari. Mungkin antum bisa paham ini. Dan banyak masalah kalau mau dicontohkan. Banyak masalah kalau mau dicontohkan. Jadi harus pahami baik-baik sudut syar'inya. Sudut apa? Syar'inya. Tidak boleh kita pandang hanya sisi ini, kemudian kita hubungkan ke sisi yang lain. Ini yang harus. Jadi kita pandang syariat ini semua begitu. Tidak boleh pandang satu sudut saja, satu sisi saja. Tidak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu. Itu wallahu alam. Dan banyak contoh ya. Bukan hanya sekedar pemilu saja. Bukan hanya sekedar pemilu saja. Banyak contoh lain dalam syariat kita. Mungkin kalau kita belajar banyak, akan kita dapatkan banyaknya praktek dalam syariat kita yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semua yang benarnya apa yang didengar tadi, yang kami sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.